Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih. Jumpa lagi pada hari ini kita bersama-sama boleh merenungkan firman Tuhan. Semoga renungan hari ini memberikan semangat, memberikan kekuatan kepada setiap kita untuk melakukan sabda Tuhan seoptimal yang bisa kita lakukan. Semoga juga kita diberkati Tuhan bersama dengan keluarga kita pada hari ini dalam seluruh aktivitas kita. Saudara, tema kita, bacaan kita pada hari ini adalah terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 3. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Syafira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?" Sampai sedemikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara, tema kita pada hari ini, Tuhan Maha Adil. Saudara, bacaan kita ini adalah bacaan setelah kisah pencurahan Roh Kudus yang diterima oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mereka orang-orang yang percaya dapat melakukan, memberitakan firman Tuhan kemana-mana. Kalau kita lihat pada bacaan kita, Petrus dipercaya menjadi pemimpin sebuah kelompok pada saat itu. Dan ketika ada sekelompok umat Tuhan yang memiliki sebuah kesepakatan bersama, di mana mereka melakukan sebuah kesepakatan untuk menjual tanah mereka, harta mereka adalah menjadi milik bersama. Ini menjadi sebuah perbuatan gerakan iman umat mula-mula karena telah dikuasai dan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Ananias dan Safira adalah bagian dari jemaat mula-mula. Nah, perbuatan menjual tanah milik mereka adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh jemaat mula-mula karena semangat berbagi yang hidup di antara mereka. Kemauan umat menjual miliknya dan membagi-bagikan hasil penjualan bagi kehidupan umat adalah sebuah komitmen iman. Sayangnya, apa yang tampak baik diwarnai dengan dusta oleh Ananias dan Syafira atas komitmen mereka. Dan kalau kita lihat pada ayat 2 disebutkan bahwa apa yang direncanakan Ananias diketahui oleh istrinya Syafira. Keduanya menjadi salah karena apa yang jahat tidak terjadi karena niat Ananias yang dibiarkan oleh Syafira. Dosa bukan hanya dilakukan oleh seorang yang melakukan dusta, tapi juga yang membiarkan dusta itu terjadi. Dampaknya sangat fatal, yaitu kematian yang mengerikan. Ini adalah karena apa yang dilakukan Ananias adalah sebuah sikap mendustai Roh Kudus. Setelah Ananias mati, sebenarnya Syafira punya kesempatan untuk bertobat karena ada waktu 3 jam. Tetapi Syafira justru mengiyakan perbuatan suaminya, juga ikut berbohong sehingga dia juga mati seketika itu juga. Saudara-saudara terkasih, apa yang terjadi pada Ananias dan Syafira mengingatkan kita bahwa Tuhan menuntut kekudusan umat. Tuhan memberikan hukuman demikian tegas untuk menyatakan kesuciannya yang tidak boleh dikompromikan. Saudara-saudara sekalian, namun mengapa masih aja ada orang hidup ketika mereka berdusta, ketika kita melakukan dusta? Saudara, konsistensi Tuhan menolak dosa tetap sama. 2 Petrus 3 ayat 15 menyatakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat.
Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jika kita tidak mendapatkan penghukuman karena dosa kita, karena jelas ya upah dosa adalah maut, anggaplah sebagai kesabaran Tuhan untuk mendapatkan selamat kepada kita dan memberikan kesempatan kita untuk kembali ke jalan Tuhan yang benar. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan tidak suka dengan perbuatan dusta di dalam kehidupan umatnya. Dalam menjalankan kehidupan kita berkeluarga, kita harus hidup di dalam kejujuran, karena kejujuran itu Tuhan inginkan sebagai bentuk kekudusan kita, sebagai bentuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan yang kita jalankan. Berkat Tuhan akan mengalir, berkat Tuhan akan diterima kepada orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam ketaatannya kepadanya. Apapun masalah, apapun gejolak yang akan dialami oleh setiap umatnya, tapi ketika mereka hidup jujur, hidup benar, tidak ada dusta, maka berkat Tuhan akan mengalir. Apalagi ketika kita hidup di dalam hidup berdampingan, memandang pasangan kita, memandang istri kita, memandang suami kita, hiduplah dengan tidak ada dusta. Karena ketika kita hidup jujur, maka berkat Tuhan akan mengalir menyertai kehidupan kita. Demikian juga dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Tuhan tahu, Tuhan Maha hadir, dan Dia pasti Dia tidak tinggal diam kepada setiap kita yang tidak sungguh-sungguh melakukan tugas dan peran kita menjadi pribadi yang jujur. Selamat menjadi pribadi yang jujur, jauhi dusta, karena Tuhan membenci dusta di dalam setiap kehidupan umatnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.